Hai adik-adik, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mariela Luz. Saya salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nama panggilan saya Elsa, saya dari Prodi PGSD angkatan tahun 2020. Di sini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 5 semester 2. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, kita langsung saja. Tema pertemuan kita pertama kali ini yaitu tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. A. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu sejarah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia dilatar belakangi karena pada mulanya di negeri Belanda terjadi perang, di mana perang itu Belanda memperjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol, dan perang itu berlangsung dari tahun 1568 sampai dengan tahun 1648. Pada tahun 1580, Spanyol dikuasai oleh Portugis. Dengan demikian, Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Spanyol. Karena Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Spanyol, maka disinilah Belanda mulai untuk menjelajahi dunia timur demi mencari rempah-rempah. Bangsa Belanda berlayar ke Indonesia dan mereka mulai berdagang di Indonesia. Saat itu terjadi persaingan di antara sesama pedagang dari Belanda. Maka untuk mengatasi persaingan di antara mereka, dibentuklah serikat dagang yang menyatukan mereka. Serikat itu namanya dikenal dengan VOC. Yang kedua, penindasan lewat VOC. Bentuk-bentuk aturan paksa VOC yang telah diterapkan di Indonesia sangat beragam. Pertama, monopoli dagang. Monopoli dagang adalah bentuk aturan paksa yang sangat menguntungkan bagi pihak VOC, di mana pada aturan monopoli dagang ini, VOC memaksa rakyat Indonesia untuk menanam seperti rempah-rempah yang kemudian akan diperdagangkan ke negara-negara lain. Kemudian, VOC menerapkan aturan paksa agar rakyat Indonesia membayar pajak yang dibayarkan dengan hasil bumi. Pembayaran ini yaitu hasil penjualan paksa hasil bumi kepada VOC. Lalu, ada pelayaran hongi, yaitu rakyat Indonesia wajib mendayung perahu VOC ke perairan Maluku. Maksud pelayaran hongi di sini adalah penduduk Indonesia begitu banyak menghasilkan rempah-rempah, sementara VOC memasarkan rempah-rempah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara lain. Jika rempah-rempah telah banyak dihasilkan, otomatis harganya turun. Kemudian, rempah-rempah itu dibakar agar tidak jatuh ketika diekspor ke negara lain. Harganya tetap mahal. Kemudian, VOC juga melakukan aksi penebangan tanaman rempah-rempah. Kemudian, mewajibkan rakyat agar menanam kopi di wilayah Periangan. Kemudian, rakyat juga harus memberi hasil bumi kepada negara lain yang mendatangi VOC. Yang ketiga, penindasan kerja rodi. Akhir abad ke-18, VOC bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.
Indonesia diperintah oleh kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Daendels yang sangat kejam. Rakyat dipaksa kerja rodi untuk membuat jalan sepanjang 1000 km, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, juga membangun pelabuhan Merak. Yang keempat, penindasan pajak. Untuk mendapatkan dana biaya perang, pemerintah kolonial Belanda menarik pajak dari rakyat. Rakyat Indonesia diharuskan membayar pajak dan menyerahkan segala hasil bumi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Yang berikut, kelima, penindasan tanam paksa. Persaingan dengan pedagang Inggris, perang Napoleon di Eropa, dan perang Jawa menjadikan beban finansial besar bagi kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber utama pendapatan untuk Belanda, dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Belanda juga menentukan tanaman apa yang harus ditanam. Sistem tanam paksa ini menghasilkan kesuksesan keuangan. Yang keenam, perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1629, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan juga laut. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perlawanan VOC di Pasuruan, Jawa Timur dipimpin oleh Untung Suropati. Sementara Sultan Gengstiasa mengobarkan perlawanan di daerah Banten. Yang ketiga, Perang Padri, yaitu yang berlangsung pada tahun 1821 sampai dengan tahun 1837. Perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama, atau kaum Padri. Kaum Padri ingin memurnikan agama Islam. Gerakan Padri itu ditentang oleh kaum adat. Maka terjadilah bentrokan antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh pasukan Datuk Bandoro. Setelah beliau wafat, diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding. Pada tahun 1926, terjadi gencatan senjata. Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri. Perang Padri meletus lagi setelah perang Diponegoro berakhir.
Tahun 1833 terjadi pertempuran hebat di daerah Agam. Tahun 1834 Belanda mengepung pasukan Bonjol. Namun, pasukan Padri dapat bertahan sampai dengan tahun 1837. Kita masuk ke poin berikut, yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Yang pertama, kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia merupakan keinginan membentuk imperium di Asia. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Penyerangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu Jepang merampas hasil pertanian rakyat. Jepang merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Akibat dari tindakan ini, maka yang terjadi yaitu banyak rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan. Yang kedua, Romusa. Romusa adalah sebutan bagi orang-orang di Indonesia yang diperintah untuk kerja paksa tanpa dibayar. Kebanyakan Romusa adalah kalangan petani. Yang ketiga, tanam paksa. Saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang memberlakukan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, rakyat Indonesia harus mengolah pertanian lalu diberikan kepada Jepang. Yang keempat, pajak. Walaupun petani diperintah untuk tanam paksa, namun mereka juga harus tetap membayar pajak kepada Jepang. Yang kelima, pembatasan pers. Jepang sangat mengawasi dan membatasi pers di Indonesia. Bahkan semua media massa pun disegel. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Pertama, perlawanan rakyat Aceh di Chot Plieng pada tahun 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jail. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, perlawanan di Kaplongan. Perlawanan di Kaplongan, Jawa Barat. Jepang memaksa petani di Kaplongan untuk menyerahkan sebagian hasil buminya kepada mereka. Yang ketiga, perlawanan di Loh Bene. Perlawanan di Loh Bene, Jawa Barat ini juga menolak memberikan hasil panen padi kepada Jepang dan terjadilah peperangan terhadap pasukan Jepang. Yang keempat, perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu penduduk dipaksa untuk membuat pelabuhan di lapangan terbang. Para pemimpin sepakat untuk menyerang Jepang. Perlawanan pun terjadi pada tanggal 16 Oktober 1943. Mereka ditangkap dan kemudian dibunuh.
Yang kelima, perlawanan Petah di Gumilir, Cilacap terjadi pada bulan Juni tahun 1945. Perlawanan dipimpin oleh Kusairi, komandan regu Petah di Cilacap. Kusairi menyerah tetapi tidak dijatuhi hukuman. Sudirman berhasil menolong dan membebaskannya. Yang keenam, perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak Sekerei dan menentang Romusah karena ia menganggap itu bertentangan dengan Islam. Dan yang ketujuh, perlawanan di Blitar, Jawa Timur. Di Blitar, Jawa Timur, tentara Petah di Blitar memberontak di bawah pimpinan Sodenko F.X. Supriyadi. Namun, Jepang dapat mengalahkan sehingga Supriyadi dan teman-temannya pun ditangkap. Oke adik-adik, jadi itu saja materi tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Di akhir video kali ini, saya atas nama Elizabeth Mariela Lu mengucapkan limpah terima kasih banyak pada semua yang telah menonton video ini. Di sini juga saya mohon minta maaf kepada penonton sekalian. Mungkin pada saat pemaparan materi ini terdapat beberapa kesalahan yang mungkin membuat kita semua tidak nyaman. Di akhir video ini saya mengucapkan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna bagi kita. Atas waktu dan kesempatannya, saya mengucapkan terima kasih.